Oke, kita masuk ke pertemuan berikut. Dalam mata kuliah mikroprosesor adalah interupsi ya. Dimana kemarin udah bahas dari basis input, eh, kemudian interupsi, sekarang interupsi dari basis memori, kasih hardware, kemudian sampai interupsi. Sebelum ini apa namanya, sih ada perbandingan antara polling dan interupsi. Kita lihat tinjauan suatu instruksi sebuah sistem mikroprosesor dipasang pada sebuah sistem kendali proses. Di sini ada beberapa parameter menggunakan mengukur menggunakan sensor dan transistor. Ya, transistor itu merubah suatu sinyal menjadi yang namanya sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik. Kemudian dikonversi ke bentuk digital menggunakan ADC, analog digital converter, sehingga dapat dibaca oleh komputer. Proses konversi menggunakan ADC itu membutuhkan waktu konversi dibandingkan kecepatan mikroprosesornya. Di konversi belum selesai, nah ini komputer akan menunggu ya kalau misalkan versinya polling gitu ya, sehingga kan akan mengakibatkan komputer dalam posisi IDE atau menunggu, sehingga waktunya jadi terbuang waktu jadi terbuang. Dan apabila sementara sebetulnya kecepatan prosesor kan cukup tinggi ya. Di sini dari dua itu ada dua kemungkinan. ADC itu akan pasif ya, menunggu, pertama akan menunggu sampai bakal meminta. Kemudian ADC itu sendiri akan memberitahu prosesor bahwa konversi telah tersedia. Nah, kalau misalkan ada kompresor memberitahukan adanya setelah selesai itu akan memberitahukan suatu komisi selesai atau suatu perintah sudah selesai, diberitahukan di notif, itu dinamakan dengan interupsi. Ya, jadi ada suatu permintaan gitu ya, atau suatu proses ini pemberitahuan bahwa proses sudah selesai, atau kalau di sini proses telah tersedia, itu disebut dengan interupsi. Tetapi ketika prosesnya harus sampai proses minta sendiri, itu disebut dengan polling. Itu adalah perbedaan antara polling dan interupsi. Polling di sini prosesnya kan tadi menunggu ya sampai selesai, sampai proses meminta. Jadi periksa ADC, ambil data jika tersedia. Jadi periksa ini analog digital converter ya. Yang pertama ada C1, ada C2 pun juga sama, ada C pun sama 3 sampai sampai seterusnya. Jadi ada C terus ambil data jika tersedia. Tidak kerjakan hal yang lain. Jadi artinya dia kan polling itu akan sampai sesuatu yang akan dikerjakan sampai ada permintaan dari prosesor. Jadi ketika ada data udah tersedia gitu. Kalau ini kan enggak, kalau yang si interupsi kan sampai dia ada proses yang tersedia dikasih tahu dikerjakan. Kalau ini kan kerjakan yang lain setelah yang namanya ada permintaan gitu ya dari prosesor. Jadi bisa periksa. Kemudian dengan cara ini komputer berkala memeriksa apa konversi telah selesai data, dan di data telah tersedia ya. Seperti yang tadi diperiksa satu-satu, memeriksa sinyal atau pin yang ada di ADC, menandakan bahwa data sampai telah siap. Apabila sudah aktif, maka data diambil oleh prosesor, sedangkan bila
belum aktif, maka akan dibiarkan saja oleh profesor. Dan seperti yang tadi ya, keuntungannya itu program diperlukan prinsip kerjanya relatif lebih sederhana, tidak mengkoneksi susu dengan ADC yang dipakai. Kemudian ini konversinya lambat, seringkali komputer mendapatkan data belum tersedia ya. Kemudian interupsi itu menggunakan pin INTR interupsi atau NMI. NMI itu non maskable interrupt. Ini gunakan untuk menginterupsi kerja mikroprosesor. Ya, kita menginterupsi kerja mikroprosesor tadi untuk penerima pemberitahuan atau permintaan ya prosesor. Kemudian komputer dibiarkan melakukan pekerjaan tanpa membesar setiap ADC. Kalau tadi kan kalau polling itu setiap komputer memeriksa satu sampai yang tersedia prosesnya. Kalau ini tidak, sampai ada prosesor meminta yang tadi yang dilihat dari pos yang tadi. Data yang tersedia tidak menandakan pada ADC di otomatisnya interrupt atau HMI sehingga komputer menghentikan apa yang sedang dikerjakannya. Jadi artinya kalau udah ada permintaan, ada atau interupsi atau pemberitahuan, berarti ada satu proses yang diberhentikan. Ya, sebenarnya kita komputer lagi mengerjakan apa, kemudian ada yang pemberitahuan dari prosesor bahwa ini udah selesai, itu udah selesai, udah berubah yang namanya prosesnya. Keuntungannya komputer dapat lebih efisien memutar waktu ya, karena tidak harus memeriksa berarti semuanya kan, kalau beda sama polling. Kemudian kekurangannya itu koneksi secara khusus dipakai pemrograman lebih kompleks untuk menangani interupsi ya, karena yang mau baca ini kan pasti kendalanya di penggunaan dari pemrogramannya lebih ribet. Nah ini adalah penggambaran dari dari interupsi. Di sini diagramnya kerjakan program utama. Kemudian pertama di sini ada data tersedia pada ADC interupsi komputer untuk mengambil data. Ya, kemudian kembali program semula setelah selesai. Kemudian untuk ADC yang kedua analog digital converter, data tersedia pada ADC interupsi komputer untuk mengambil data. Di sini yang ketiga data tersedia pada ADC interupsi dan komputer mengambil data. Jadi kalau di sana kan menulis satu-satu, di sini setiap di ketika kerja program utama di prosesor ini dia akan memberitahu gitu bahwa di sini data ini sudah tersedia, ada pemberitahuan bahwa sudah tersedia datanya ini udah beritahuan bahwa interupsi udah untuk ini udah tersedia gitu ya. Itu kan satu-satu diproses, satu ini enggak. Tipe-tipe interupsi yang ada di prosesor. Tipe interupsi pada Intel 8086 interupsi itu berasal tiga kemungkinan. Yang pertama itu dari sinyal oleh molefin NMI ya, non-maskable interupsi atau INTR interupsi disebut dengan perangkat syarat hardware interrupt ya, permintaan interupsi hardware. Kemudian berasal dari eksekusi interupsi INT atau dari software interrupt sendiri. Jadi yang pertama dari hardware interrupt itu adalah tiga, kemudian kedua adalah software interrupt. Kemudian suatu kondisi timbulkan karena suatu kondisi eksekusi. Jadi pertama kan tadi ada dari interrupt besar kemungkinan dari hardware interrupt, software interrupt, kemudian dari kondisi ditemukan karena suatu eksekusi. Ya, jadi ini dari hardware, software, kemudian dari proses ya. Nah, misalnya ketika prosesor meminta membagi suatu bilangan dengan 0, maka muncul interupsi atau disebut kondisional.
Ya, proses interupsi sendiri bisa apa namanya setiap selesai melaksanakan suatu interupsi, 8086 akan memeriksa apakah ada permintaan interupsi. Jika ada flag interupsi processor menilai satu atau set, artinya microprocessor menginginkan adanya interupsi. Ya, jadi ada nilainya. Kalau misalnya jika interupsi nilainya ada satu atau di set dengan satu, artinya microprocessor mengizinkan ada interupsi. Kalau tidak mengizinkan. Dimana hal-hal yang kerjakan pertama menyimpan register flag ya, register flag ke dalam stacks ya. Register flag itu ada beberapa ya, ada overflow, kemudian ada CF ya, ada CF carry flag dan sebagainya. Yang hasil ingat ya, register flag itu selisih dari hasil dari proses atau penandaan lah, namanya flag tanda. Menyertai register flag ke dalam stack ya, tumpukan. Kemudian selanjutnya itu mereset flag interupsi untuk mencegah interupsi berikutnya. Jadi ini kan belum selesai, ini ya udah ada interupsi berikutnya lagi. Kemudian mereset flag ya, menyimpan register CS, kode segmen dan index pointer ke dalam stack untuk mencatat posisi program yang sedang dijalankan. Kemudian mengambil alamat rutin pelayanan interupsi sampai interupsi return. Kemudian menandai kembali ke program semula. Kemudian mengambil posisi program semula. Itu adalah FOB ya. Jadi kalau yang ini kan ditanda di dalam stack itu ada yang menyimpan ya register. Kemudian ada yang mengambil kembali. Kalau menyimpan itu dengan di assembly itu dengan push. Kalau mengambil adalah pop ya perintahnya. Mengambil nilai flag semula, jalankan opsi berikutnya sampai sebagai datanya melalui erupsi. Ini urutan dari gambar tadi ya. Jadi gambar tahapan. Jadi respon microprocessor terhadap suatu interupsi. Jadi menyimpan interupsi ke program utama, kemudian simpan di push flag push CS, kode segmen, push IP itu pointer, kemudian menghitung ISA address. Nah ini yang posisi tadi ada posisi yang namanya FOV. Ini kan tadi bisa bilang disimpan dulu push. Nah kemudian udah diproses, nanti kemudian diambil lagi. Untuk tadi kan di sini ada menyimpan yang namanya kode segmen, kemudian push IP ya. Nah diambil lagi dengan perintah pop ya, pop IP, pop CS, sama yang namanya for flex ya. Ini kan semua tipis simpan. Nah posisinya itu akan ya, posisinya yang akan diambil menyimpan duluan tadi adalah yang flag. Kemudian nanti akan diambil duluan untuk yang belakang gitu ya. Jadi yang tadi yang simpan yang duluan yang siapa. Kemudian ini lanjut. Kemudian ada rutin penyampaian interupsi, push register, kemudian ada pop register. Yang priority interrupt control ini adalah 80865 hanya mempunyai sebuah pin ITR di samping NMI, namun sehingga terdapat lebih dari suatu piranti. Kemudian oleh karena itu perlu komponen bantu untuk meningkatkan jumlah sinyal ya. Nah ini untuk fungsi dari priority interrupt control adalah mempunyai asiko seperti sebagai mengontrol priority interrupt. Yang nilai growth dari internal pitch, istilah ada boost buffer, kemudian ready ketika ada pas pembacaan ada dari di posisi read write logicnya itu ada read, ada write sama 0, kemudian ada kode chipset select ya. Nah ke memori.
kemudian CS0 cascade buffer komparator, kedua kemudian ini control logic ada INTA interrupt ya, dan service request, priority server, dan interupsi request. Nah, kalau hubungannya sama prosesor, koneksi analog dengan prosesor itu adalah ada yang namanya pin D7 sama D0 ya, berhubung ke bus data. Kemudian A0 dan kode selected ya, dari sini nyambungnya A0 dan selected dihubungkan ke bus alamat dan decoder ya. Alamat sementara RDA itu intra dihubungkan ke prosesor pada sini kesesuaian. Kemudian pin CSA, CS0, CS1 dan NSP digunakan untuk keperluan konstruksi bertingkat ya, masing-masing slave, sehingga dapat menambah lagi jumlah interrupsi yang tersedia. Cuma sebuah fit menangani 8 interrupsi akan dari pin IR 0 dan IR 7 ya. IR 7 ya, IR itu interrupt the request ya, interrupt request. Nah, ini sebelum PIC dipakai terlebih dahulu harus memprogram sebuah kendali control watt untuk watt ya, untuk mengukur kinerja IC, nomor-nomor interupsi berapa saja dipakai, bagaimana urutan prioritasnya, apakah si interupsi berupa level trigger dan G, serta apakah diperlukan terjadinya interupsi secara bertingkat. Kemudian untuk IRQ apa namanya atau interrupt request, ini sekelompok interupsi apa namanya yang umumnya dapat mulai dari interupsi 20H sampai ke pemrograman ya, interupsi 20H sehingga 2FH. Ini untuk perangkat keras dan komputer seperti COM1, APT1, PEGA dan lain-lain. Nah, di sini ada sinyal-sinyal, ada sinyal interupsi itu untuk interupsi request itu ada misalkan IRQ 0 itu untuk DMA, drive memory access, untuk IRQ L1 kontrol interupsi. Nah, di sini ada speaker IRQ 4, jadi interupsi untuk menghasilkan yang berempat, ada speaker, kemudian 14 volt parallel printer dan port serial port COM3 dan sebagainya. Nah, jadi setiap yang namanya itu ada ada koneksi ke hardware, ada proses itu, ada terjadi namanya interupsi dan ada nomor interupsi requestnya. Untuk interupsi sendiri pemrograman mulai dari interupsi 20H ya, interupsi 20H sampai 2F ya. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan untuk materi interupsi. Ketemu lagi di materi berikutnya. Sampai jumpa lagi.